Diceritakan bahwa ada seorang tokoh yang sebelum ia lahir sudah diakui akan menjadi seorang yang hebat. Sosok makhluk astral itu diceritakan telah mengabarkan bahwa anak yang dikandung oleh ibunya itu bukanlah manusia biasa, tetapi akan menjadi sosok ilahi. Dia akan lahir secara ajaib, dia akan tumbuh menjadi dewasa dan matang dengan cepat. Kemudian ia akan meninggalkan rumahnya dan berkeliling serta berkhutbah, mendorong para pendengarnya untuk hidup bukan untuk hal-hal duniawi, tetapi untuk hal-hal rohani. Dia mengumpulkan sejumlah murid di sekelilingnya yang menjadi yakin bahwa ajarannya diilhami secara ilahi. Dia membuktikannya kepada mereka dengan melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Namun di akhir hidupnya, ia menimbulkan perlawanan dan musuh-musuhnya menyerahkannya kepada penguasa Romawi untuk diadili. Namun setelah dia meninggalkan dunia ini, dia kembali menemui para pengikutnya untuk meyakinkan mereka bahwa dia tidak benar-benar mati, melainkan hidup di alam surga. Kemudian beberapa pengikutnya akhirnya menulis buku tentang dia. Sepintas, deskripsi cerita ini mengingatkan kita pada sosok yang diceritakan dalam Bible yang disebut sebagai Yesus Kristus. Akan tetapi, teman-teman, cerita ini sebenarnya kisah yang ditulis oleh Bart Ehrman dalam bukunya yang berjudul Did Jesus Exist? The Historical Argument for Jesus of Nazareth. Di sini ia menceritakan bahwa ketika memulai perkenalan pada kelas pengantar ilmu perjanjian baru, ia menceritakan sebuah deskripsi yang terdengar familiar dari tokoh yang sempat hidup pada abad pertama. Namun faktanya teman-teman, walaupun deskripsi ceritanya itu mirip, akan tetapi yang diceritakan itu bukanlah sosok Yesus Kristus sebagaimana cerita yang tertulis dalam Bible, melainkan tokoh lain yang kisah hidupnya identik dengan kisah hidup Yesus Kristus sendiri. Nah, dalam bukunya, Ehrman melanjutkan sebagai berikut. Tetapi saya katakan kepada murid-murid saya ragu apakah ada di antara kalian yang pernah membaca buku-buku tersebut. Bahkan saya rasa kalian bahkan tidak tahu nama orang ini. Dia adalah Apollonius dari Tiana, seorang filsuf pagan, penyembah dewa-dewa pagan. Kisahnya ditulis oleh seorang pengikutnya yang bernama Philostratus. Dan kita masih memiliki bukunya sampai sekarang yang berjudul The Life of Apollonius of Tiana. Ehrman kemudian melanjutkan seperti ini. Para pengikut Yesus tentu saja berpendapat bahwa Apollonius ini adalah seorang penipu dan pendusta dan bahwa Yesus adalah anak Tuhan yang sebenarnya. Para pengikut Apollonius itu berpendapat sebaliknya, bahwa Yesuslah yang penipu. Dan mereka bukanlah satu-satunya dua tokoh yang dianggap ilahi di zaman kuno. Sejumlah manusia ilahi itu diperkirakan telah menjelajahi bumi, beberapa di antaranya di masa lalu. Mereka ini adalah orang-orang yang terlahir dari perpaduan antara yang fana yakni manusia dan yang abadi yakni dewa, yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan spektakuler dan yang menyampaikan ajaran-ajaran yang luar biasa, yang akhir hidup mereka kemudian diceritakan naik ke surga untuk hidup bersama para dewa atau entitas tinggi seperti itu. Ia kemudian teman-teman menuliskan seperti ini dalam bukunya. Murid-murid saya tentu saja mengalami kesulitan untuk memahami fakta bahwa di dunia kuno di masa silam, Yesus bukanlah satu-satunya orang yang dikenal sebagai anak Tuhan yang melakukan mukjizat. Masih banyak lagi yang lainnya. Para penganut mitos seperti yang bisa Anda bayangkan telah mendapatkan informasi ini dengan alasan bahwa orang-orang ini jelas-jelas bukan orang yang benar-benar ada dalam sejarah. Begitu juga dengan Yesus. Dia sama seperti mereka. Sosoknya itu diciptakan. Menarik untuk diketahui bahwa Bart Ehrman ini merupakan lulusan doktoral pakar Bible Perjanjian Baru, lulusan sekolah teologi seminari Kristen di Princeton, dan muridnya dari Bruce Metzger. Mereka berdua pernah berkolaborasi menerbitkan buku yang berjudul The Text of the New Testament, Its Transmission, Corruption, and Restoration, yang membahas juga terkait fenomena pengubahan atau tahrif dalam Bible. Nah, bedanya teman-teman, jika Metzger itu dihormati di kalangan pelajar Kristen, namun Ehrman itu sebaliknya. Apalagi setelah akhirnya ia memutuskan untuk tidak lagi mempercayai Kristen sebagai agamanya.
Enggak hanya Ehrman teman-teman, ada banyak lagi tokoh-tokoh sarjana Kristen atau Bible yang akhirnya mengkritisi Bible dan Perjanjian Baru. Dan dalam konteks pembahasan kita kali ini, kita akan membahas terkait kritik yang mereka lakukan terkait cerita tentang Yesus dalam Bible dan hubungannya dengan sosok Apollonius dari Tiana. Nah, tentang ini teman-teman lebih lanjut itu sudah kita bahas di e-book kita yang berjudul Benarkah Al-Quran Menjiplak Bible? Di sini kita membahas seragam klaim yang mengatakan bahwa Al-Quran itu mengkopi dari kitab-kitab lain, dan dalam konteks ini kita juga membahas aspek serupa dalam Bible. Nah, untuk membaca selengkapnya, teman-teman dapat mendownload e-book ini dengan mengklik link yang ada di atas ini atau link yang ada di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Perdebatan tentang topik ini teman-teman itu muncul sejak abad pencerahan, yakni pada abad ke-18 dan ke-19 sebagai implikasi dari gerakan Protestanisme Kristen yang membuat agama Kristen menjadi lebih terbuka ketika itu, khususnya dalam konteks kritik. Singkat cerita teman-teman, orang-orang di Eropa itu mulai bertanya-tanya, apakah keyakinan yang diwarisi selama ini mengenai sosok yang dihormati yang bernama Yesus itu adalah tokoh yang nyata? Dan kalau dia nyata, apakah cerita tentang dia yang ditulis dalam Bible itu benar-benar historis? Atau apakah mungkin ini sudah dicampur dengan cerita-cerita fantasi gitu ya? Nah, pertanyaan ini teman-teman kemudian bersemayam dalam pikiran orang-orang Kristen di masa silam dan akhirnya mereka memberanikan untuk mencoba mencari tahu lebih lanjut untuk mengkritisinya, melakukan riset, dan mengevaluasi kembali terhadap cerita-cerita dari sosok Yesus ini yang ada di dalam Bible. Nah, tokoh yang paling awal mungkin itu bernama Hermann Samuel Reimarus yang hidup pada abad ke-18 di Jerman, di mana dalam bukunya dia mengemukakan bahwa cerita-cerita Injil itu adalah hasil dari karangan fantasi pengikut Yesus yang mencoba menciptakan sebuah agama baru setelah kematian Yesus. Dan Yesus menurutnya pada dasarnya itu hanyalah seorang manusia biasa, bukanlah sebagai Tuhan. Nah, pandangan ini kemudian diteruskan oleh David Strauss, seorang teolog Kristen Jerman yang hidup pada abad ke-19. Dia kemudian menulis buku dengan judul Life of Jesus, dan dia akhirnya menyimpulkan bahwa banyak dari peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus yang diceritakan dalam Bible yang kemudian dianggap supranatural atau ajaib itu sebenarnya adalah mitos yang dikembangkan oleh para pengikutnya. Nah, di akhir abad ke-19 teman-teman itu udah mulai kejauhan gitu ya. Jadi jika Strauss dan Reimarus itu menganggap bahwa Yesus itu adalah merupakan tokoh nyata dan ada, namun kisah tentangnya itu yang bermasalah, nah di era berikutnya yang dipelopori oleh Bruno Bauer bahkan sampai menyimpulkan bahwa Yesus itu tidak pernah ada dalam sejarah. Dan kekristenan menurutnya itu adalah hasil dari pengaruh pemikiran Yunani dan Romawi. Baginya, deskripsi identitas Yesus dalam Injil itu cukup bermasalah. Bukan hanya dari kontennya, tetapi juga dari kitab Injilnya itu sendiri. Namun teman-teman, pandangan ini kemudian dibantah oleh Albert Schweitzer yang akhirnya menyimpulkan bahwa Yesus itu memang benar-benar ada dan ia sebagai seorang nabi yang yakin bahwa kiamat itu akan segera tiba. Namun katanya, Yesus itu mati sebagai seorang yang kecewa karena kerajaan Tuhan itu tak kunjung datang seperti yang diharapkan. Namun teman-teman, pada abad ke-20 muncullah dua tokoh terkenal seperti Rudolf Bultmann dan Burton L. Mann. Mereka itu menyimpulkan bahwa sosok Yesus itu benar-benar ada. Namun, letak masalahnya adalah tentang ceritanya, tentang kisahnya. Bahwa cerita tentang Yesus dalam Bible itu yang jadi titik masalah, yang jadi problematiknya. Menurut mereka, banyak narasi dalam Injil itu telah dipengaruhi oleh perkembangan teologis dan tradisi lisan yang kompleks. Nah, beberapa sarjana dan ahli di masa silam itu kemudian mencoba menjelaskan bahwa cerita-cerita supranatural, keajaiban Yesus yang ada dalam Alkitab Bible, itu sebenarnya diadaptasi dari cerita hidup tokoh-tokoh lain. Menurut sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus, ada beberapa tokoh yang dikenal sebagai penyembuh
sebagai nabi, tokoh keagamaan, dan tokoh-tokoh yang sejenis Mesias yang hidup pada abad pertama yang dikenal memiliki kemampuan supranatural. Seperti Eleazar sang pengusir setan, Yohanes Pembaptis, Onias sang pembuat hujan, dan Menahem sang raja pejuang. Beberapa tokoh ini sebenarnya juga memiliki nama Yesus, seperti Yesus ben Damneus, Yesus ben Safat, Yesus ben Gamala, Yesus ben Si, Yesus Barabas, dan Yesus bin Ananias, dan sebagainya. Sehingga nama Yesus itu bukanlah nama yang baru dan bukanlah nama spesial ketika itu. Namun di balik semua itu, kalau kita tarik mundur lagi jauh ke belakang pada abad ke-17, nah ada yang namanya Charles Blond. Dia ini telah menulis buku dengan judul sebagai berikut dan secara terang-terangan menyandingkan mukjizat Apollonius dengan mukjizat Yesus dan menyeratkan bahwa keduanya sama-sama dapat diragukan eksistensinya. Tujuannya itu adalah untuk menunjukkan bahwa klaim dari kekristenan itu tidak bersifat unik dan mukjizatnya Yesus itu bukanlah bukti keilahian yang valid. Namun di masanya karena bukunya itu dianggap sangat menghujat, kemudian dilarang untuk dibaca, dan akhirnya buku tersebut kemudian dibakar. Nah, ini adalah langkah pertama menuju teori hubungan Yesus dengan sosok Apollonius yang akan dikaji oleh para ahli, oleh para peneliti pada masa-masa berikutnya. Nah, jadi teman-teman, Apollonius dari Tiana itu adalah seorang tokoh historis dari abad pertama Masehi yang berasal dari kota Tiana di Anatolia Romawi yang sekarang ini menjadi Turki. Nah, ia adalah seorang filsuf, tokoh agama, orang bijak, dan dideskripsikan sebagai seorang pelaku mukjizat paling terkenal di masanya. Nah, sama seperti Yesus, di akhir hayatnya, dia ini kemudian dikenakan hukuman mati karena dianggap melakukan konspirasi melawan kaisar dan mempraktikkan ilmu sihir. Keduanya, mereka ini dianggap oleh para pengikutnya sama-sama juga diangkat ke alam surga. Nah, kisah kehidupan Apollonius itu diceritakan oleh Philostratus dalam karyanya Phyto Apolloni yang menjadi rujukan utama biografi kehidupan sosok Apollonius ini. Nah, karya ini teman-teman itu ditulis atas permintaan permaisuri Julia Domna, istri dari Kaisar Septimius Severus, yang dikenal karena lingkungannya dikelilingi oleh orang-orang pencinta sastra dan filsafat gitu ya. Nah, karya Vita Apolloni itu bukanlah sebuah biografi yang kita pahami seperti modern saat ini, melainkan lebih kepada sebuah roman biografi atau roman filosofis. Karena karya ini itu mengisahkan perjalanan Apollonius, yakni sekitaran tahun 15 hingga 100 Masehi, sebagai seorang filsuf Neo-Pitagorean dari Tiana di Kapadokia yang menjelajahi ke tempat-tempat eksotis seperti India, Mesopotamia, dan Mesir, dan di sana dia bertemu dengan para Brahmana dan Gymnosopis yang menyerap kebijaksanaan kuno mereka. Nah, Philostratus itu menggambarkan bahwa Apollonius sebagai seorang pekerja mukjizat yang mampu melakukan banyak hal. Nah, karya ini itu dengan sengaja dibuat oleh Philostratus untuk membela Apollonius dari tuduhan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Apollonius ini adalah seorang penyihir atau dukun. Jadi dalam karyanya, ia secara konsisten berargumen bahwa kekuatan luar biasa Apollonius itu tidak berasal dari sihir katanya, melainkan dari pengetahuan filosofisnya yang sangat mendalam dan kesucian hidupnya yang asketis, sesuai dengan ajarannya Pitagoras seperti itu. Nah, adapun tokoh yang pertama kali teman-teman membenturkan sosok Apollonius dengan Yesus itu adalah seorang gubernur Romawi yang bernama Hierocles pada abad keempat Masehi dalam karyanya Philatletes Logos. Nah, di sini Hierocles itu memperbandingkan kemampuan bermukjizat antara Yesus Kristus dan Apollonius ini. Dan sebagainya seperti itu ya. Nah, pada akhirnya teman-teman, argumennya itu kemudian dibantah oleh bapak gereja seperti Eusebius. Nah, salah satu kisah Apollonius, yakni yang menghidupkan orang mati, itu oleh seorang apologet Katolik bernama Kardinal Newman, itu mencoba membela narasi kekristenan dengan menyatakan bahwa cerita Apollonius itulah yang sebenarnya diadaptasi dari Injil. Bukan para penulis Injil yang mengadaptasi, yang mengkopi ceritanya Apollonius ini dan disematkan kepada sosok Yesus seperti itu. Katanya seperti itu gitu ya. Ya, pada akhirnya teman-teman, walaupun klaim hubungan antara Yesus dengan Apollonius ini mulai banyak dibantah oleh kalangan apologet dan teolog Kristen,
Namun hubungan antara Yesus dan Apollonius ini tetap sering dikutip dalam buku-buku yang membahas tentang kritik kisah Yesus dalam Bible. Seperti bukunya Bart Ehrman yang sudah kita simak di pembahasan awal video tadi. Nah, dalam bukunya Bart Ehrman ini teman-teman, dia sendiri mengakui bahwa Yesus itu benar-benar ada atas dasar temuan sumber-sumber Kristen, sumber-sumber non-Kristen, dan kesepakatan ilmiah. Dan dia sendiri juga melakukan bantahan terhadap orang-orang yang mengklaim bahwa Yesus itu tidak pernah ada, non-eksis seperti itu. Namun teman-teman, inti kritik dia terhadap kisah hidup Yesus adalah terletak pada Injilnya sebagai sumber utama biografi kehidupan Yesus. Di mana Bart Ehrman itu mempertanyakan apakah cerita Yesus dalam Bible itu sudah valid dan otentik atau telah mengalami pengubahan seperti itu. Nah, hal ini teman-teman dapat dipahami jika kita mensintesiskan beragam buku-bukunya Ehrman yang lainnya, khususnya buku-buku yang membahas tentang kritik terhadap Injil, di mana Ehrman berpendapat bahwa keempat Injil kanonik, yakni Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu tidak ditulis oleh murid-muridnya Yesus secara langsung. Sebaliknya teman-teman, katanya Injil-Injil tersebut ditulis beberapa dekade setelah kematian Yesus oleh penulis anonim, oleh penulis yang tidak dikenal siapa namanya, yang mengandalkan tradisi lisan yang beredar di masa itu. Ini berarti banyak cerita yang ada itu kemungkinan besar telah mengalami perubahan, telah diubah atau ditambahkan seiring berjalannya waktu. Nah, Ehrman menekankan bahwa kita tidak memiliki dokumen asli atau autograf dari Injil tersebut. Yang ada saat ini hanya salinan-salinan yang juga mengandung banyak perubahan, katanya seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, Ehrman kemudian membagikan sosok Yesus ini menjadi dua perspektif. Pertama, yang disebut sebagai Yesus versi dogmatis, yakni merujuk Yesus yang diceritakan dalam Bible sebagai sosok mesianis, sebagai sosok ilahi yang disembah oleh orang Kristen, yang mana banyak dogma tentangnya seperti keilahiannya, tentang kebangkitan fisiknya, tentang mukjizat-mukjizatnya, yang tidak dapat dibuktikan dengan metode historis dan kemudian hanya diterima melalui iman seperti itu. Yang kedua teman-teman, Ehrman menyebutnya sebagai Yesus versi historis, yakni merujuk kepada sosok Yesus sebagai tokoh nyata yang hidup di abad pertama, seorang pengkhotbah Yahudi dari Galilea, di mana pengetahuan kita tentangnya itu sangat terbatas dan hanya dapat diketahui melalui metode historis Kristus, seperti itu ya. Ya, apapun itu teman-teman, pada intinya di sini kita membahas topik ini bukan dalam konteks polemik seperti itu ya. Tetapi di sini kita melihat bahwa sosok Yesus di kalangan Barat sendiri itu tidaklah begitu dihormati, walaupun Barat itu identik dengan tradisi kekristenan kan gitu ya. Maka nggak mengherankan jika kita melihat ada begitu banyak video, gambar, dan lukisan yang diproduksi oleh orang-orang Barat sendiri yang menghina atau tidak menghormati sosok Yesus itu. Nah, apakah ini tanda keruntuhan hegemoni Kristen di Barat? Ya, coba teman-teman tulis di kolom komentar di bawah video ini. Yang pastinya teman-teman, ketika para misionaris ini mencoba mengkritisi sosok Nabi Isa dalam Al-Quran, yang mereka itu menolak untuk disamakan dengan sosok Yesus Kristus karena ada kesamaan cerita, ya pada faktanya teman-teman, para ahli, para peneliti Bible sendiri, itu mempertanyakan juga apakah cerita Yesus dalam Bible itu otentik dan valid seperti itu ya. Jadi sebelum melangkah lebih lanjut untuk mengkritisi Al-Quran, mengkritisi cerita-cerita tentang Nabi Isa dalam Al-Quran, lebih baik berfokus dulu untuk mengkoreksi atau memvalidasi terhadap klaim-klaim kontroversi mengenai status eksistensi Yesus dalam Bible, menurut cerita-cerita dalam Bible seperti itu kan gitu ya. Nah, lebih lanjut mengenai pembahasan seperti ini, teman-teman dapat simak di e-book kita yang berjudul Apakah Al-Quran Menjiplak Bible pada bab kedua. Jadi silahkan download e-book ini, e-book premium ini, linknya dapat diklik di kolom deskripsi maupun di kolom komentar semat di bawah video ini atau di kartu yang ada di sebelah kiri teman-teman. Karena semua yang kita bahas ini itu baru kulitnya dan lengkapnya ada di e-booknya yang dapat teman-teman download gitu ya. Nah, share video ini jika sekiranya perlu banyak orang yang tahu dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya dan di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.